Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Maulidina dengan NIM 221344030 dari kelas 3 ATNK, jurusan Teknik Elektro, program studi D4 Teknik Telekomunikasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai praktikum sistem komunikasi multimedia tentang pengolahan teks pada Python. Di sini kita akan melakukan program-program dasar. Yang pertama, di sini kita akan menuliskan program, bisa dilihat ya. Di sini ada program untuk mencetak karakter string. Karakter string tuh di mana sih karakter string? Ini yang kita masukin dengan nama Politeknik Negeri Bandung. Nah, terus di sini dapat dilihat bahwa yang dihasilkan oleh program ini adalah huruf P atau string 0. String 0 itu dimulai dari sini. Angka pertama P. Nah, kalau kita bisa ganti mengubah string 0-nya misalnya 4. Kita tunggu hasilnya ya. Masih loading. Oh, ini di sini tuh setiap string yang nanti muncul tuh menyesuaikan pada string yang sudah kita tulis. Nah, makanya kalau kita ganti 4, di sini akan munculnya T. Ini ya. Karena dia stringnya kita hitung dari 0 di P, terus kemudian selanjutnya ke 1 di 0, terus L kedua, I3 dan T itu 4. Nah, terus mengapa sih program ini tuh bisa menghasilkan angka string-string yang kita masukkan urutan yang kita inginkan? Karena memang fungsi dari program di sini itu untuk mencetak karakter string dari Politeknik Negeri Bandung yang kita masukkan di atas, dan perbedaan dari kedua program ini tuh, program pertama itu mencetak string 0 yang tadi awal ini ya, string 0, dan di program kedua itu program-program yang sudah kita ubah, yang kita modifikasi dengan string yang kita inginkan. Di sini saya masukkannya angka 5 di E, dan tadi kita coba juga di string keempat, yaitu angka T. Terus kemudian di sini kedua tuh ada, kita masukinnya print len string. Nah, di len string sendiri ini tuh adalah tugasnya untuk menghitung jumlah total karakter yang ada pada string ini, baik itu huruf maupun spasi yang kita masukkan. Jadi bisa dihitung kalau dalam Politeknik Negeri Bandung ini terhitung ada 25 total karakternya itu, karena sebenarnya tulisan Politeknik Negeri Bandung itu ada 23 huruf, tapi karena di sini kita ada spasi pertama dan ini spasi kedua, maka total yang dihasilkan itu menjadi 25. Terus selanjutnya program ketiga, yaitu kita ada program untuk mencetak, yang bisa dilihat ya, ini tuh mencetak semua karakter stringnya yang ada di sini yang kita masukkan Politeknik Negeri Bandung, dan juga kita masukkan di sini ada range-nya yang tadi program kedua totalnya berapa. Nah, tapi di sini tuh kita mencetak tulisan Politeknik Negeri Bandungnya tuh setiap satu angka satu huruf tuh satu baris. Jadi pada saat di huruf kedua dia berpindah ke baris selanjutnya. Itu di sini ya, di X sama dengan X tambah 1 ini teh loop berjalannya ngurutin posisi makin ke bawah. Saya menghasilkan seperti ini. Nah, fungsi dari program ini tuh bisa dilihat ya. Program itu kita rancang untuk menghitung jumlah total karakternya dari sebuah string dan menampilkan karakter itu satu persatu dari string Politeknik Negeri Bandung, yang dimana sih program ini tuh kita dimulai dengan menginisialisasikan variabel X. Variabel X ini nih, ini untuk menghitung jumlah si posisi karakternya. Terus kemudian kita juga memulai loop itu untuk program secara berulang itu mengakses si karakternya biar dicetak ke layar satu persatu gitu ya, satu persatu huruf. Kemudian secara bersamaan juga nanti meningkatkan si X dengan 1 untuk setiap loop itu biar bisa berpindah ke bawah. Nah, setelah seluruh si karakter ini ditampilkan ya, Politeknik Negeri Bandung yang sudah sampai terakhir di sini sampai G, si program itu juga akan mencetak nilai akhir X-nya, jumlah total stringnya berapa. Di
sini stringnya 25 gitu. Terus ini ada flowchartnya ya, bisa dilihat bahwa program ini tuh pertama pada saat dimulai nanti dia masuk ke string. Nah, string ini tuh kita masukkan inputnya adalah Politeknik Negeri Bandung, Politeknik spasi Negeri spasi Bandung. Terus kita inisialisasikan x-nya ya, x-nya untuk menghitung nanti jumlah totalnya x. Terus kita masuk, dia tuh dari x sama dengan 0 ini kita diinisialisasikan, terus kita masuk untuk memulai loopnya untuk setiap indeks, memulai loop untuk setiap indeks itu setiap satu karakter. Terus kemudian setelah itu masuk nih, setiap satu karakter sudah dicetak, karakter pertama P misalnya, terus kita masukkan di x sama dengan x tambah 1 ini, maksudnya indeksnya kita masukkan, terus kemudian nanti ditambahkan 1 buat indeks selanjutnya biar nanti bisa spasi ke bawah. Terus setelah step spasi nanti dia akan mencetak, misalnya kita sudah P, terus langsung si indeks 0-nya, si P-nya kita masukin, ditambahin 1 menjadi indeks 1. Indeks 1 apa? 0, print 0-nya. Setelah ke bawah, terus kita lihat ke bawah nih ada loop selesai. Apakah loop dari si tulisan Politeknik Negeri Bandung ini sudah selesai sampai akhir, sampai urutan ke indeks ke-25? Misalnya kalau sudah, ntar tinggal print X. Print X ini print yang tadi total jumlah karakternya. Jumlah total karakternya itu 25. Kalau belum, dia akan membalik lagi untuk memulai loop lagi indeks bahwa sudah nih nanti TO sudah muncul, kita naik lagi karena sudah 1, kita masukkan x-nya 1 ditambah 1 2. Indeks 2 T apa? L. Kita masukkan print L. Terus kita loop lagi sampai nanti selesai di G. Setelah selesai di G, nanti keluar. Di sini kita cetak juga yang total indeksnya. Total indeksnya itu ada 25. Setelah 25 indeks selesai, langsung ada N, beres program tersebut. Begitu. Terus ada program keempat, yang dimana di program ini tuh kita akan mengubah huruf ya. Di sini akan mengubah huruf A. Nanti huruf A-nya ini kita akan ubah ke baris kode if string A-nya ini. Terus nanti kita lihat perbedaannya. Di sini bisa dilihat kan perbedaan itu, yang program pertama itu menghasilkan angka 1. Nah, terus yang program ketiga ini yang itu menghasilkan angka 3. Karena apa sih, di string ini pertama kali ini kan kita membuat memasukkan variabel si tulisan yang kita mau itu Politeknik Negeri Bandung. Terus di X sama yang 0 tuh kita menginisialisasikan si nilai 0 ini untuk nantinya menghitung jumlah kemunculan huruf A-nya di dalam string ini. Terus nanti for itu untuk menghitung si jumlah karakternya ada berapa sih sepanjang apa karakter itu, dihitung satu persatu sampai menemukan si A tuh total dari awal P sampai G itu dicari ada berapa. Nanti kemudian di print menghasilkan si jumlah huruf A-nya. Di sini jumlah huruf A itu 1 kan, karena ntar si program itu mengecek nih dari P bukan, O bukan, L bukan, I bukan, terus sampai menemukan di ini di Bandung ada A1, menghasilkan 1. Kemudian di program kedua ini E itu menghasilkan, kita cek di Politeknik ini ada 1, terus di negerinya ada 2 gitu. Kalau kita ganti boleh di sininya kita misalnya mau huruf I, kita coding. Nah, di I juga ternyata sama-sama 3 nih, dimana di Politekniknya tuh ada 2 dan di tulisan negerinya tuh ada 1 gitu. Jadi si tujuan program ini tuh itu untuk menghitung dan menampilkan si jumlah kemunculan hurufnya yang kita tentukan dalam string itu maunya mencari huruf apa gitu. Terus pada program di atas ini nanti ditentukan ya kan, benar dari soal awal. Terus ini yang kita tentukan sendiri maunya apa. Tadi aku mencarinya tuh huruf E, dan yang kedua tadi kita coba itu ada huruf I yang sama-sama jumlahnya itu 3. Nah, di sini tuh ada programnya flowchartnya sendiri. Flowchart dari program ini tuh pada saat kita memulai, kita masuk nih ke memasukkan inputnya, dimana inputnya tuh ada string dengan tulisan Politeknik Negeri Bandung dan juga ada inisialisasi X dengan 0 yang untuk menghitung. Terus kita masuk ngeloop I ini tuh awalnya itu kan sama dengan 0. Apakah si I ini nanti kita masukkan si I itu misalnya nilai si buat muter ini ya, ini for I-nya jumlah si karakternya apakah sudah sampai 25 atau belum. Kalau misalnya nanti sudah I-nya itu sudah kurang dari 2,
masih kurang dari 2, dia masuk nih ke sini. Terus apakah si string i ini teh adalah a? Misalnya string ini i-nya tuh beneran hurufnya a, dia nanti akan menuliskan dia tuh, oh ini string a ada 1. Terus kita coba lagi ditambahin, terus berulang sampai nanti menghasilkan di sini x. X itu total jumlah, misalnya jumlah huruf string pada Politeknik di Bandung tuh A-nya ada berapa? Ada 1, nanti munculkan 1. Ada 3, munculkan 3, seperti itu, selesai. Nah, setelah itu yang kelima, ini ada, kita tuh menuliskan program yang dimana itu, ini tuh untuk fungsinya untuk memecah, dapat dilihat ya, pada program string, kita masukkan string Politeknik Bandung, terus kita masukkan nilai X, bahwa string ini akan kita split atau kita pisah-pisah, nanti akan menghasilkan, di print akan menghasilkan seperti ini. Jadi tulisan Politekniknya dipisah sendiri, negerinya sendiri, dan Bandungnya juga sendiri. Jadi si tugas pada program kelima ini tuh untuk memisahkan sebuah list kata-kata yang sudah kita masukkan pada string, atau yang sudah kita spasi-spasi. Dengan cara kita spasi-spasi itu maksudnya yang kita inginkan itu kata-katanya yang dimunculkan terpisahnya gitu. Jadi kayak Politeknik di Bandung, karena mau dipisahin kita spasiin, kita masukkan kata kedua negeri, terus kita spasiin lagi, terus kita masuk lagi kata ketiga Bandung, supaya nanti hasil dari program tersebut tuh terpisah-pisah setiap katanya gitu. Nanti yang kedua, yang keenam ini, program keenam itu memisahkannya spasinya ke bawah. Kalau di program kelima ini kan memisahkannya per kata ya, kata nih beda, terus kita komain, kita masukin lagi yang kata kedua. Nah, kalau di yang keenam, ini tulisan Politeknik di Bandungnya, kita string spellnya dipisah-pisah, makanya di sini printnya ada 3 kali nih, print pada saat X0 tuh ini Politeknik, terus pada X1 ini negeri, dan pada X2 ini Bandung. Makanya pada saat dihasilkan itu, spasi terpisahnya itu menghasilkannya mencetak angka secara individunya itu ada spasi ke bawah. Jadi setelah tercetak setelah tercetak si indeks pertama X0-nya, nanti dia akan ada spasi terlebih dahulu, kemudian mengeluarkan lagi yang keduanya, indeks 2 dan ketiga. Itu makanya dia tuh tercetaknya di masing-masing pada baris baru gitu. Terus di sini ada juga pada program ini di bawah ini ya, kita juga mencetak seperti tadi, seperti pada program ke-6 itu per spasi, tapi perbedaannya itu pada saat program ke-6 dia X0 itu mencakup seluruhnya satu kata gitu ya, Politeknik semua. Nah, sedangkan di sini kita memasukkannya variabel. Karena apa? Karena kita akan mengeluarkannya itu satu persatu huruf. Makanya di variabel 0 tuh dari P doang 1, terus nanti variabel 1 dia mengeluarkan O, karena dia satu persatu huruf, sedangkan yang sebelumnya itu dalam satu kata, makanya kita masukkan langsung dalam inisialisasinya tuh X gitu. Makanya di sini yang ketujuh ini menghasilkan si programnya itu mencetaknya di sini, karena kita memasukkannya ya, kita dimasukkan di sini tuh variabelnya dari 0 sampai 3, maka dia mengeluarkan kata poli. Kalau misalnya kita tambah, misalnya mau kita tambah print variabel keempat, terus kita mulai, nanti yang dihasilkannya tuh jadi polit. Jadi si huruf indeks keempatnya, ini variabel keempatnya t-nya akan keluar juga. Jadi nanti printnya itu sesuai yang kita masukkan, kita inginkan pada programnya. Kemudian di sini ada flowchart dari program ini, program tersebut ya. Program ke-7 ini kita mulai nih, aplikasi dimulai start, terus nanti kemudian di sini kita masukkan dulu stringnya. Dia stringnya tuh Politeknik Bandung dengan variabelnya tuh ada 30. Kita masukkan di variabel i, apakah variabel i ini tuh sama dengan string i. Jika iya, dia nanti akan mengeluarkan huruf. Misalnya kita pengen variabelnya 1, apakah stringnya sama dengan string 1, udah kita masukkan ke sini. Kalau misalnya si nilai i-nya, karena kita masukkan tadi i-nya sampai sini sampai 4 ya. Ya, variabel i-nya sampai 4. Kalau sudah 4 masih kurang dari 3, masih belum cetak, baru cetak 1, balik lagi sampai dia nyetaknya sampai variabel keempat. Baru setelah beres variabel keempat, dia masuk ke sini jalur terakhir, langsung dia ngeprint 4
keempat-empatnya, yaitu poly. Itulah dia selesai. Jadi dari program pengolahan teks pada Python yang masih bisa terbilang sederhana ini, semoga dapat tersampaikan dengan baik, dan mohon maaf Mas bila banyak kesalahan-kesalahan kata atau kurang dimengerti. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.